Pada video pembelajaran ini, akan ditunjukkan mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik dengan kasus ujung bebas atau free end tanpa oklusi. Kasus ujung bebas tanpa oklusi merupakan kasus di mana terdapat ketidakstabilan oklusi pada pasien sehingga memerlukan tahapan tertentu dalam pembuatannya supaya dihasilkan gigi tiruan yang dapat memenuhi fungsi mastikasi, fonetik, estetik, dan dapat tetap mempertahankan kesehatan jaringan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pencetakan rahang. Pencampuran bahan cetak. Masukkan bahan cetak alginat sesuai takaran ke dalam rubber ball, kemudian tambahkan air pada rubber ball tersebut. Aduk hingga adonan menjadi homogen dan tanpa ada gelembung udara. Cara memasukkan adonan ke dalam sendok cetak, letakkan sebagian adonan sepanjang sayap bukal, sebagian lagi sepanjang lingual, sampai ke sisi sendok lain. Pencetakan rahang bawah. Posisi operator berada di kanan depan. Sendok cetak yang telah berisi adonan dimasukkan ke dalam model Panthem dengan cara menempelkan bagian posterior terlebih dahulu dan dengan perlahan bagian anterior ditekan hingga sendok cetak menutupi seluruh bagian rahang bawah. Pencetakan rahang atas. Sebelum dicetak, pasien dilatih untuk membiasakan bernafas melalui hidung. Posisi operator berada di sebelah kanan belakang. Sendok cetak rahang atas yang telah berisi adonan dimasukkan ke dalam model Panthem dengan cara menempelkan bagian posterior terlebih dahulu dan dengan perlahan bagian anterior ditekan hingga sendok cetak menutupi seluruh bagian rahang atas. Bibir pasien bisa dikatupkan dengan cara mengucapkan huruf U dan sebaiknya dilakukan muscle trimming pada bibir dan pipi. Setelah didapatkan hasil cetakan dapat diisi dengan gipstone. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan C-clammer dengan modifikasi sandaran oklusal. Posisi penempatan clammer berada pada bagian bukal di bawah garis survei. Sandaran oklusal diletakkan menjauhi sadel pada kasus free end. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat diameter 0,7 mm untuk gigi anterior, kawat diameter 0,8 mm untuk gigi posterior, tang bulat, tang setengah bulat, tang pipi, dan tang potong. Pada kasus ini akan dibuat C-clammer pada gigi 15, 24, 35, 44 dengan sandaran oklusal menjauhi sadel, serta C-clammer pada gigi 33 dengan sandaran cingulum. Tahapan pembuatan C-clammer dengan modifikasi sandaran oklusal. Potong kawat menggunakan tang potong dengan panjang perkiraan 10 cm. Kemudian bengkokkan kawat dengan menggunakan tang setengah bulat sesuai dengan kontur gigi untuk membentuk clammer pada bagian lengan. Untuk membentuk bagian pundak, bengkokkan kembali kawat dengan tang pipi ke arah palatal atau lingual model. Selanjutnya, bentuk bagian basis dengan cara membengkokkan kawat menggunakan tang pipi yang dilanjutkan dengan tang setengah bulat sehingga akan membentuk basis yang melengkung ke arah oklusal gigi. Bentuk sandaran oklusal dengan cara membengkokkan kawat menggunakan tang pipi atau tang bulat ke arah oklusal gigi. Kemudian, potong kelebihan kawat yang tersisa dan pastikan seluruh clammer menempel pada bagian gigi dan tidak ada bagian yang traumatik. Pembuatan base plate. Siapkan mala merah, panaskan pada lampu spiritus, dan diletakkan kemudian ditekan pada model. Pada gigi anterior, batas plat ditekan setinggi cingulum, karena hal ini akan berfungsi sebagai indirect retainer. Batas plat pada bagian posterior dapat disesuaikan dengan desain GTSL masing-masing. Selanjutnya, lakukan processing base plate di laboratorium. Setelah pembuatan base plate selesai di laboratorium, selanjutnya lakukan try-in base plate pada model Panthem. Periksa retensi dan stabilisasi pada base plate tersebut.
Pemeriksaan retensi dapat dilakukan dengan cara mendorong klamer ke arah oklusal dan menekan basis sebelah sisi, lalu dilihat apakah sisi yang berlawanan terungkit atau tidak. Pemeriksaan stabilisasi dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan saat mulut dalam keadaan berfungsi dengan cara menggerakkan bibir, pipi, lidah, dan dilihat apakah basis terlepas atau tidak. Pembuatan bite rim. Bite rim dibuat dengan cara menggulung malam merah seperti bentuk tapal kuda, diletakkan pada bagian base plate yang akan diberi anasir gigi, dan dibuat setinggi gigi sebelah yang masih ada. Pencatatan Maxillomandibular Relationship atau MMR. Jika dilakukan pada pasien, instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut berulang kali dan operator meraba letak kondilus pada pasien dan ditandai dengan titik. Titik tersebut dapat digambar menggunakan spidol dengan titik pusat pada meatus acousticus externus. Tarik garis dari meatus acousticus externus ke arah sudut mata. Kemudian, tarik garis menggunakan tali dari titik rotation center kanan ke ala nasi kanan dan kiri, kemudian berakhir di titik rotation center kiri. Garis tersebut adalah garis chamfer. Base plate dan bite rim atas dipasang dengan ketentuan pada bagian anterior, occlusal guide plane sejajar dengan garis interpupil, sedangkan untuk bagian posterior, bite rim atas dibuat sejajar dengan garis chamfer. Selanjutnya, pasang base plate dan bite rim rahang bawah. Dimensi vertikal rest posisi ditentukan dengan cara mengukur jarak pupil dan sudut mulut sama dengan jarak hidung dan dagu pada keadaan sentrik oklusi. Selanjutnya, penentuan dimensi vertikal oklusi dilakukan dengan melunakkan bite rim rahang atas dan bawah yang berkontak dengan geligi asli. Kemudian pasien diminta untuk melakukan oklusi sentris sampai gigi yang masih ada masuk ke dalam bite rim hingga tercapai pengukuran hidung dagu sama dengan pupil sudut mulut dikurangi 2 sampai 4 mm. Pencetakan model kerja. Longgarkan klamer pada base plate rahang atas dan rahang bawah dan siapkan alat bahan untuk pencetakan model kerja. Lakukan pencetakan model kerja dengan bahan alginat. Base plate rahang atas dan rahang bawah harus dapat ikut menempel pada cetakan alginat. Kemudian, oleskan vaselin pada fitting surface base plate rahang atas dan rahang bawah dan kemudian isi dengan gipstone. Pemasangan atau mounting pada artikulator. Selanjutnya, lakukan try-in anasir gigi dengan memeriksa retensi, stabilisasi, overjet, overbite, oklusi, dan juga fungsi fonetik. Apabila sudah dirasa baik, akan dilakukan wax contouring pada GTSL dan selanjutnya dapat dilakukan processing di laboratorium. Tahapan yang terakhir adalah insersi GTSL. Periksa kembali retensi GTSL dengan memperhatikan gigi tiruan tidak boleh mudah terlepas pada waktu diinsersikan. Cengkram dan sandaran oklusal menyentuh dan menempel dengan baik pada permukaan gigi. Periksa stabilisasi dengan memastikan bahwa GTSL tidak terlepas pada saat dilakukan gerakan fungsi rahang. Koreksi oklusi. Pasien dapat diminta untuk menggigit kertas artikulasi dan melakukan gerakan lateral dan gerakan protrusif. Bila terdapat traumatik oklusi, dapat dilakukan dengan selective grinding dengan mengurangi bagian yang tebal pada fossa dan marginal ridge anasir gigi. Demikianlah video pembelajaran mengenai tahapan-tahapan pembuatan gigi tiruan sebagai lepasan resin akrilik kasus ujung bebas atau free end tanpa oklusi. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar.